Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sopter dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan cerita Kinchennya. Tapi seperti biasa yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 4671 sampai bab 4672. Trik Seng Wang Zui. Hal yang paling sulit untuk dicegah bukanlah kematiannya, tapi mabuk. Meskipun Kinchen memiliki 5 lapis pertahanan, dia juga dalam keadaan mabuk saat ini, kepalanya pusing, dan tangan serta kakinya lemah. Memanfaatkan kesempatan ini, Bai Yugu langsung membombardirnya dengan hosta ganjil berwarna hitam putih. Namun, 5 lapis pertahanan membuat Bai Yugu sulit untuk menembus pertahanan, tetapi dia sendiri sedikit mematahkan pertahanan. Monster yang luar biasa, bagaimana mungkin Xiao Seng memiliki pertahanan yang begitu tebal? Tidak bisa masuk sama sekali, Bai Yugu mengeluh berulang kali. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan berurusan dengan Su Yuelong dan membiarkan Zhong Souxiang berurusan dengan Kinchen. Pada saat ini, waktu untuk Triple God Swallowing Tower telah tiba. Bayangan suci dari menara yang menelan dewa yang menutupi seluruh tubuh Kinchen segera menghilang. Rasanya seperti ditelanjangi sepotong pakaian di musim dingin, membuat Kinchen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Mata Bai Yugu terpaku, dan dia berteriak dalam hatinya, kesempatan ada di sini. Zhongzheng peringkat keempat, sangat sulit untuk dibunuh. Kinchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jangan coba-coba lari, melihat wajah sedih Kinchen. Bai Yugu mengira Kinchen akan kabur, jadi dia segera maju. Tanpa diduga, dengan deru, Kinchen mengambil inisiatif untuk bergegas ke arahnya dengan kasar. Bai Yugu terkejut, mengetahui bahwa dia pasti jalan buntu. Untungnya dia tidak kabur, dan datang untuk mati. Tepat ketika dia dalam keadaan linglung, Kinchen di depannya tiba-tiba terengah-engah. Telan semangat dan ubah teknik energi. Ubah energi dari peringkat pertama orang suci tengah, ledakan. Energi gelap di alam semesta yang menelan Tuhan segera ditarik, dan kultivasi Kinchen langsung meningkat ke ranah orang suci peringkat pertama. Di mata Bai Yugu yang ketakutan, Kinchen menebas dengan Heavenly Sabre 6. Puff itu benar-benar berbeda dari beberapa kali sebelumnya. Pisau Kinchen mematahkan pertahanan Bai Yugu, dadanya robek, dan 2 kelembutan hampir terputus. Kamu menyembunyikan kultivasimu? Hati Bai Yugu terkejut, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Tangan hantu, bola bius, Kinchen mengabaikan Bai Yugu sama sekali, dan memanggil tangan hantu dan bola bius untuk menyerang Bai Yugu dari kiri ke kanan. Ketakutan yang melanda jiwa dan rasa pusing yang membuat Bai Yugu gemetar. Secara alami, saya patah hati, niat membunuh di mata Kinchen seperti banjir yang meledak dalam sekejap, dan bilas sihir yang haus darah juga melolong panjang. Boom, saat pisau itu jatuh, tubuh suci Bai Yugu langsung hancur, dan bahkan jiwanya disegel oleh Kinchen tepat waktu dan dibuang ke dalam botol Qiankun Yujing. Ada keheningan di sekitar, Kinchen menghela nafas dengan wajah pucat. Melihat ke dalam, menelan alam semesta, ditemukan bahwa Zhongzheng peringkat 1 yang mengubah energinya telah menghabiskan 80 pertarungan penuh energi gelap dalam membunuh Bai Yugu. Saat ini, hanya ada sedikit lebih dari 100 titik energi gelap yang tersisa di alam semesta yang menelan Tuhan. Ini sedikit kerugian, Kinchen meraih tas Qiankun Bai Yugu dan meliriknya. Secara alami, ada banyak sumber daya kultivasi jenius dan harta, tetapi tidak peduli berapa banyak, tidak mungkin menebus energi gelap 80 dou dengan Kinchen. Dan apa yang awalnya dipikirkan Kinchen adalah mengumpulkan energi gelap dan menggunakannya untuk memperkuat kekuatan jiwanya ketika dia menerobos seni pelatihan roh menelan dewa. Namun, jika Kinchen tidak menggunakan teknik menelan roh dan mengubah energi, dia tidak akan bisa membunuh Bai Yugu sama sekali. Namun, meskipun Bai Yugu tidak bisa menebus konsumsiku, tambang Guangyuan miliknya bisa, sebuah. Pikiran melintas di benak Kinchen, dan dia segera menyampaikan berita suci itu kepada Qin Qi dan yang lainnya. Biarkan mereka menyusun kelompok pertempuran dan bersiap untuk menyerang tambang Guangyuan. Sebagai komandan yang menjaga tambang Guangyuan, kematian Bai Yugu setidaknya akan mengurangi kesulitan merobohkan tambang hingga setengahnya. Secara alami, ini adalah waktu terbaik untuk menangkap tambang Guangyuan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Su Yuelong. Apakah kamu membunuh Zhong Souxiang? Kinchen tidak khawatir Su Yuelong akan dibunuh oleh Zhong Souxiang. Setidaknya dia bisa melarikan diri tanpa cedera. Tepat ketika dia hendak pergi untuk melihat-lihat, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh, menggunakan penglihatan super, dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah Su Yuelong.
Hanya saja Su Yuelong terlihat sangat tidak sabar saat ini. Tampaknya mereka merasakan nafas perang di sini, dan mereka bergegas ke sini dengan cepat. Qin Chen tergerak dan segera pergi menemuinya. Su Yuelong sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Terutama ketika dia menemukan bahwa pertempuran di kejauhan tiba-tiba berhenti, detak jantungnya tiba-tiba berhenti. Ini rusak, kulit Su Yuelong berubah drastis. Lakukan segala yang mungkin untuk meledakkan kecepatan tubuh hingga ekstrim. Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Hakim, Nona Jiang dan Xiao Tao? Semakin Su Yuelong memikirkannya, semakin buruk suasana hatinya. Aku harus membunuh Bai Yugu, apapun yang terjadi. Aku tidak bisa membiarkan Qin Chen mati sia-sia, meskipun orang ini cukup menyebalkan, dia juga orang yang cakap, aku harus membalaskan dendamnya. Su Yuelong memiliki tujuan di dalam hatinya, dan tiba-tiba merasakan fluktuasi nafas datang dari depan. Jelas bahwa dia secara aktif mendekatinya. Kamu masih berani datang ke arahku? Su Yuelong memegang Li Zhenjian dengan erat, dan hatinya menjadi semakin marah. Dengan keras, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Energi pedang dipenuhi dengan kehancuran yang ekstrim, merobek lubang gelap di kehampaan. Qin Chen, yang sedang berjalan menuju Su Yuelong, dikejutkan oleh serangan pedang tiba-tiba Su Yuelong. Untungnya, keterampilan gerakan Qin Chen luar biasa, jadi dia menghindarinya. Orang ini gila. Pembuluh darah di dahi Qin Chen melonjak. Apakah ini bahkan membunuh bangsamu sendiri? Bai Yugu, kamu, Su Yuelong bergegas maju dengan serangan pedang tetapi gagal. Baru saja akan menyerang pedang kedua dengan marah, dia tiba-tiba melihat Qin Chen dan membeku. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan membunuhku? Otak Su Yuelong berdengung seolah-olah disambar petir. Qin Chen, Su Yuelong tidak bisa mempercayai matanya, untuk sesaat dia merasa seperti sedang bermimpi. Ini aku, Qin Chen mengangguk. Su Yuelong bergegas ke Qin Chen dengan suara mendesing, melangkah maju dan meremas bahu Qin Chen. Merasakan wajah dingin Qin Chen di depannya, Su Yuelong menyadari bahwa semua ini bukanlah ilusi. Dengan keras, Su Yuelong memeluk Qin Chen dengan keras, kaget, bagaimana kamu bisa bertahan? Dia tidak bisa membayangkannya. Qin Chen mendorong Su Yuelong pergi, menunjukkan rasa jijik, dan berkata, bagaimana lagi aku bisa hidup, hanya dengan membunuh musuh aku bisa hidup. Murid Su Yuelong melebar, merasa tercekik, bunuh musuh, kamu membunuh Bai Yugu. Dia pikir dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia ingin membunuhku, jadi aku hanya bisa membunuhnya. Kata Qin Chen, ya Tuhan, jantung Su Yuelong berdetak seperti mati rasa, dan dia tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dia baru saja akan bertanya kepada Qin Chen bagaimana dia membunuh Bai Yugu, tetapi kata-kata itu berhenti di ambang mulutnya. Dia tahu bahwa Qin Chen membunuh Jing Ji Ubai karena Jing Ji Ubai terluka parah. Bai Yugu tidak terluka sama sekali dan masih terbunuh, pasti ada rahasia di baliknya. Tapi karena ini rahasia, tentu saja bukan giliranku untuk bertanya lebih banyak. Selain itu, tidak peduli bagaimana dia membunuhnya, bukankah akan berakhir jika Bibi Bayu meninggal? Bagaimana denganmu? Apakah kamu membunuh Zhong Shaoxiang? Qin Chen penuh harapan, jika Zhong Shaoxiang juga terbunuh, maka pertempuran ini benar-benar akan menjadi kemenangan penuh. Su Yuelong gagal membunuh Zhong Shaoxiang, mungkin dia memiliki kekuatan untuk membunuh Zhong Shaoxiang. Namun, dia peduli dengan keselamatan Qin Chen. Setelah melukai Zhong Shaoxiang dengan parah, Su Yuelong sama sekali tidak peduli untuk membunuh Zhong Shaoxiang, dan buru-buru mengejar Qin Chen. Membiarkan Zhong Shaoxiang melarikan diri. Saat ini, Zhong Shaoxiang berada di mata air pegunungan. Seluruh tubuhnya basah kuyup di mata air pegunungan, sehingga mata air pegunungan yang jernih diwarnai merah. Dia juga Zhongseng peringkat keempat, tapi dia bukan lawan Su Yuelong, dan dia dipukuli dengan buruk. Untungnya, aku membeli banyak waktu dengan Yugu, itu seharusnya cukup baginya untuk membunuh Qin Chen. Zhong Shaoxiang secara tidak sengaja menarik lukanya, menyeringai kesakitan, dan kemudian menembakkan jimat pesan ke Bai Yugu. Meski merasa tidak akan ada kecelakaan, dia tetap ingin bertanya tentang keadaan Bai Yugu. Apa yang tidak dia duga adalah jimat pesan berhenti di udara segera setelah diketik. Jimat komunikasi semacam ini diikat oleh darah khusus, dan setelah diketik, secara otomatis akan terbang ke ujung yang lain. Tapi saat ini, jimat komunikasi berhenti di udara. Hal ini membuat Zhong Shaoxiang tidak hanya tertegun sesaat, tetapi kemudian ekspresinya berubah drastis. Yugu jatuh. Dia merasa seolah-olah guntur telah dilemparkan ke kepalanya, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali.
Tidak mungkin, Zhong Souxiang tidak percaya, dan mengeluarkan jimat komunikasi lain, mengira pasti ada yang salah. Tapi hasilnya sama, jimat komunikasi kedua masih gagal terbang, tetapi berhenti di udara. Bagaimana Yugo mati? Siapa yang membunuhnya? Sebuah nama muncul di benak Zhong Souxiang. Tapi kemudian namanya dihapus olehnya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin menjadi Qin Chen. Dengan kata lain, jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Bai Yugo, mengapa Qin Chen kabur? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Apakah ada orang kuat misterius di pengadilan pertempuran ratusan keluarga yang saya tidak tahu? Atau apakah kepala pengadilan, Bian Mu, orang bijak itu sendiri? Banyak kemungkinan muncul di benak Zhong Souxiang, dan wajahnya menjadi semakin jelek. Dia dan Bai Yugo telah jatuh cinta di klan Haoyu selama lebih dari 100 tahun, dan hubungannya sangat dalam. Sekarang dia mengetahui kematian Bai Yugo, dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Tidak peduli siapa itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Zhong Souxiang menggertakkan giginya dengan keras, karena gusinya digigit terlalu keras, dan darah mengalir keluar. Tapi dia tidak keluar dari pikirannya, terlepas dari penyembuhan, dia terbang langsung ke tambang Bansan. Dia takut Su Yuelong akan menyerang tambang Bansan saat dia pergi. Di saat yang sama, dia juga mengirimkan jimat komunikasi dengan tambang Guangyuan yang dijaga oleh Bai Yugo. Lucu untuk mengatakannya, dia membujuk Qin Chen untuk muncul dengan alasan terluka parah. Akibatnya, dia tidak tahu apakah Qin Chen sudah mati atau belum, tapi Bai Yugo sudah mati, dan dia terluka parah. Tambang Guangyuan, ada cukup banyak klan Haoyu yang menjaga tempat ini. Di antara mereka ada 4 tetua, tapi mereka semua mematuhi Bai Yugo. Namun, setelah Bai Yugo pergi, tidak ada kabar untuk waktu yang lama, yang membuat semua orang yang tahu merasa bingung. Dan ketika Bai Yugo keluar, dia tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sampai Qin Chen memimpin kelompok pertempuran Gunung Hitam dan Su Yuelong memimpin kelompok pertempuran Ular Merah muncul satu demi satu. Tambang Guangyuan segera dikepung, itu rusak cepat dan beritahu Komandan Bai. Seorang lelaki tua berjubah merah dari suku Haoyu di tambang mengubah ekspresinya ketika dia melihat tentara menekannya. Buru-buru mengambil jimat pembawa pesan dan mengirim pesan ke Bai Yugo. Akibatnya, jimat komunikasi tidak terbang sama sekali, dan berhenti di udara. Bagaimana situasinya? Mungkinkah mereka dipotong oleh susunan suci pelindung? Pria tua berjubah merah itu tertegun. Terlepas dari bahayanya, dia buru-buru keluar dari formasi suci dan memainkan jimat pembawa pesan. Tapi hasilnya sama, jimat pembawa pesan harus tetap diam di udara. Sial, dia tidak mengerti alasannya, karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya, dan merasa sangat kesal di hatinya, dan tidak bisa menahan kutukan. Mungkinkah mereka tahu Komandan Bai tidak ada di sini saat ini? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Beberapa tetua dari klan Haoyu mengerutkan kening. Kedua kelompok pertempuran telah datang, tampaknya mereka bertekad untuk memenangkan tambang Guangyuan. Meskipun Qin Chen, raja baru dari grup Gunung Hitam, hanyalah orang suci kecil, dia memiliki reputasi yang hebat. Raja baru dari grup Ular Merah bahkan lebih mampu bertarung dengan Ran Zhaosu. Seluruh tambang Guangyuan berantakan, diam. Pada saat ini, kesombongan musuh yang diam mengejutkan Tai Jiluo dan yang lainnya. Ketika mereka menerima berita bahwa Qin Chen tiba-tiba akan menyerang tambang Guangyuan, mereka benar-benar tercengang. Hanya saja baru pertama kali diterapkan, klan Haoyu dan klan Tuntian selalu sangat mendominasi di medan perang Xiaguang. Saya biasanya bergegas keluar untuk bertarung. Mereka telah mengepung tambang hari ini. Namun tidak ada satupun klan Haoyu yang terlihat, dan mereka semua berkerumun di tambang. Tai Jiluo menatap Qin Chen, dan biasanya mengaitkan alasannya dengan Qin Chen. Dia merasa bahwa Qin Zanwang pasti telah melakukan sesuatu. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya, menjara jimat pembawa pesan yang terbang ke tambang Guangyuan. Membuka jimat pembawa pesan dan melihatnya, Qin Chen tersenyum tipis dan menghancurkannya. Pada saat ini, Su Yuelong adalah orang pertama yang menanggung beban, dan melirik Ning Jiang Tao dari sudut matanya, memperjelas bahwa dia ingin pamer. Hanya butuh setengah jam untuk menerobos formasi suci ini. Su Yuelong mengeluarkan Li Zhenjian dan segera mulai menyerang formasi suci. Butuh waktu setengah jam untuk memecahkan formasi suci tingkat 2, yang memang luar biasa. Boom, Li Zhenjian mendarat di formasi suci pelindung, dan terdengar suara keras. Raja Suzan sangat kuat. Tai Jiluo dan yang lainnya memandang Su Yuelong dengan tatapan penuh kerinduan, membayangkan bahwa mereka dapat memiliki kekuatan seperti itu suatu hari nanti. Qin Chen melirik Su Yuelong, mengeluarkan pedang ajaib yang haus darah dan mulai menerobos formasi.
Su Yuelong mengerutkan kening dan berkata, "Tidak, aku cukup untuk menghancurkan formasi sendirian." Qin Chen mengabaikannya. Boom! Ketika Bloodthirsty Demon Blade menebas, seluruh formasi suci pelindung bergetar hebat, seolah hendak terbalik, membuat Su Yuelong tertegun. Hanya butuh seperempat jam, formasi suci pelindung ini dirobek oleh Qin Chen, dan kemudian berhasil menerobos. "Apa?" Su Yuelong tercengang. Jiang Chengyu datang sambil tersenyum dan bertepuk tangan. Raja Suzan hanya butuh setengah jam untuk memecahkan formasi, sungguh menakjubkan. Wajah Su Yuelong berwarna hijau. Ini semua berkat senjata sucinya. Dia secara alami melihat kehebatan pedang iblis haus darah. Tetapi meskipun demikian, tampaknya ancamannya barusan sangat bodoh. Klan Haoyu di tambang Guang Yuan melihat bahwa susunan suci pelindung dihancurkan begitu cepat, dan warna kulit mereka berubah drastis. Di antara mereka, lelaki tua berjubah merah mengancam dengan kejam. "Jika Anda berani menjara tambang Guang Yuan kami hari ini, Komandan Bai Yugu dan Komandan Zhong Souxiang pasti tidak akan membiarkan Anda pergi." "Bai Yugu," Qin Chen menatap dengan pandangan. Sekilas, dia mengeluarkan jepit rambut giok aneh hitam dan putih dari God Swallowing Crystal, dan melemparkannya langsung ke kaki lelaki tua berjubah merah itu. Pria tua berjubah merah itu memandangi jepit rambut giok hitam dan putih yang aneh di bawah kakinya dengan kaget. Seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah dia disambar petir, bersambung.